Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Mudah-mudahan dalam kondisi yang baik-baik saja. Sekarang kita masuk ke pertemuan keempat, yaitu tentang negasi pernyataan majemuk. Kita harus mengingat lagi materi yang kemarin, yaitu mengenai materi negasi. Negasi yang ada di dalam kalimat. Masih ingat atau tidak tentang negasi semua atau setiap? Maka negasinya adalah ada atau beberapa. Titik-titik tidak, jadi diakhiri dengan kalimat tidak, kata-kata tidak. Kemudian negasi kita balik, negasi dari ada atau beberapa yaitu semua atau setiap. Di sininya juga akhiri dengan tidak. Ketika di sini sudah ada atau beberapa titik-titik tidak, maka di sini adalah semua atau setiap yang di sini iya, kata terakhirnya. Coba diingat lagi, kita terapkan di dalam kalimat. Contohnya, semua siswa AKL belajar matematika. Maka negasinya, ingat semua. Maka kita bisa pakai negasi kata ada atau beberapa. Saya ambil kata ada. Maka negasinya menjadi ada siswa AKL yang tidak belajar matematika. Karena di sini iya, maka kata terakhirnya kita kasih kata tidak. Maka menjadi ada siswa AKL tidak belajar matematika. Masih ingat ya materi tentang negasi dalam kalimat seperti ini? Kemudian kita akan membahas tentang materi pada pertemuan kali ini, yaitu tentang negasi pernyataan majemuk, yaitu yang kita bahas nanti negasinya ada 4. Nah, yang pertama adalah negasi konjungsi. Apa itu konjungsi? Kemarin sudah kita bahas bahwa konjungsi adalah P dan Ki. Maka negasinya P dan Ki, negasinya adalah negasi P atau negasi Ki. Jadi P dan Ki negasinya adalah negasi P dan negasinya jadi atau negasi Ki. Contohnya, Budi lulus SMK dan melanjutkan kuliah kedokteran. Di sini Budi lulus SMK itu P, kita misalkan dengan P, dan melanjutkan kuliah kedokteran. Melanjutkan kuliah kedokteran itu adalah Ki, maka negasinya akan berubah menjadi negasi P atau negasi Ki. Kita negasikan untuk yang P-nya. P-nya Budi lulus SMK. Maka negasi P-nya adalah Budi tidak lulus SMK. Dan negasinya atau melanjutkan kuliah kedokteran Ki, dinegasikan Ki menjadi Budi tidak melanjutkan kuliah kedokteran. Maka negasinya di sini adalah Budi tidak lulus SMK atau Budi tidak melanjutkan kuliah kedokteran. Itu untuk negasi konjungsi. Kalian ingat-ingat rumus untuk negasi konjungsi ini. Kemudian masuk ke negasi disjungsi, yaitu P atau Ki. P atau Ki negasinya adalah negasi P atau menjadi dan. Negasi P dan negasi Ki. Contohnya kita terapkan dalam kalimat. Hari ini hujan atau cuaca cerah. Hari ini hujan itu P, cuaca cerah Ki. Maka ketika kita negasikan, ingat rumusnya, negasi P dan negasi Ki. Kita ikuti rumusnya. Negasi P-nya berarti hari ini hujan, negasinya hari ini tidak hujan, atau negasinya dan. Cuaca cerah menjadi cuaca tidak cerah. Itu untuk negasi disjungsi. Kemudian yang ketiga adalah negasi implikasi. Jika maka jika P maka Ki. Jika P maka Ki, maka negasinya adalah P dan negasi Ki. Diingat-ingat, P bukan menjadi P jika maka negasinya itu jika makanya sudah hilang. Ganti dengan P dan negasi Ki. P-nya tetap dan Ki-nya menjadi negasi Ki. Contohnya, jika dia baik, maka semua orang suka padanya. Ingat, dia baik P jika makanya ya. Semua orang suka padanya itu Ki. Maka ketika kita negasikan, ingat rumus untuk negasi implikasi menjadi P dan negasi Ki. Maka kalimat jika maka ini ketika dinegasikan, jika makanya akan hilang. Maka menjadi P dan negasi Ki. P-nya adalah dia baik,
dia baik dan Ki-nya semua orang suka padanya. Maka semua orang suka padanya ini Ki dinegasikan. Ingat bahwa negasi semua tadi ketika di awal pertemuan, untuk mengingat pertemuannya kemarin semua. Negasi semua itu adalah ada atau beberapa. Maka saya pakai ada di sini. Dia baik dan negasi Ki. Ada orang yang tidak suka padanya. Ingat untuk pertemuan yang kemarin kita sudah bahas yang tadi saya bahas bahwa ada terakhirnya kita bumbui dengan kata tidak. Jadi menjadi kalimatnya dia baik dan ada orang yang tidak suka padanya. Itu negasi implikasi. Jadi kesimpulannya bahwa untuk mengingat negasi kita harus mengingat rumus-rumus negasi dari konjungsi, disjungsi, implikasi dan satu lagi biimplikasi. Untuk biimplikasi kalian bisa untuk mencari materi referensi di googling atau di materi buku lainnya. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai converse, inverse, dan kontraposisi. Kita akan bahas ketiga ini. Yang pertama saya akan bahas itu adalah mengenai rumusnya. Seperti tadi kita belajar negasi, yaitu tentang converse, inverse, kontraposisi. Dari implikasi jika P maka Q, aturannya dari sini dapat dijabarkan menjadi tiga poin. Yang pertama adalah converse, kemudian inverse, kemudian kontraposisi. Kita bahas yang pertama dulu. Dari implikasi jika P maka Q, maka kita dapat converse. Apa itu converse? Rumus converse adalah kebalikan dari implikasi. Yang implikasi jika P maka Q, maka converse-nya jika Q maka P. Untuk inverse-nya, yang tadinya jika P maka Q, maka inverse-nya adalah negasi P. Jika negasi P, maka negasi Q. Kontraposisi. Kontraposisinya menjadi kebalikan dari inverse. Negasi jika negasi Q, maka negasi P. Saya contohkan, beri satu contoh untuk mengulas converse, inverse, dan kontraposisi. Kita lihat contohnya. Jika X lebih besar dari 6, maka X kuadrat lebih besar sama dengan 36. Jika maka kalian bisa pisahkan mana yang P, mana yang Q. Jika X lebih besar dari 6, berarti X lebih besar itu adalah 6 itu adalah P, dan X kuadrat lebih besar sama dengan 36 itu adalah Q. Maka ketika kita sudah plotkan ini P, ini Q, maka dengan mudah kita akan membentuk converse, inverse, dan kontraposisinya. Kita bentuk yang pertama adalah converse. Rumus converse adalah jika Q, maka P. Maka lihat Q-nya, kalimat Q-nya. Maka jika Q-nya ini X kuadrat lebih besar sama dengan 36, maka P-nya adalah X lebih besar dari 6. Jadi hanya membalikan dari implikasi saja. Kemudian yang nomor 2 adalah inverse. Rumus inverse adalah jika negasi P, maka negasi Q. Ayo diingat-ingat cara menegasikan sebuah kalimat. P-nya adalah X lebih besar dari 6. Maka negasi P, ingat negasi dari lebih dari. Yaitu kurang dari sama dengan. Bukan kurang dari ya, tapi kurang dari sama dengan. Jadi kalimatnya menjadi jika negasi P-nya X kurang dari sama dengan 6, maka kita lihat Q-nya. Negasi Q, X kuadrat lebih besar sama dengan. Ingat, lebih besar sama dengan, negasinya adalah lebih kecil. Ingat lagi ya, lebih besar, negasinya adalah lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, negasinya adalah lebih kecil. Jadi kebalikan yang tadinya pakai sama dengan, ini negasinya berarti tidak pakai sama dengan. Maka X kuadrat kurang dari 36. Yang ketiga adalah kontraposisi. Kontraposisi rumusnya adalah negasi Q, jika negasi Q, maka negasi P. Jadi dari inverse ini kita balik saja kalimatnya. Negasi Q-nya ini X kuadrat, jika X kuadrat kurang dari 36, maka, maaf ini ada yang salah, maka
X kurang dari sama dengan 6. Itu untuk converse, inverse, dan kontraposisi. Bisa diikuti ya. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai modus ponens, modus tollens, dan silogisme. Mungkin untuk materi ini kalian sudah pernah dibahas di materi pelajaran bahasa Indonesia. Kita ulas kembali di materi matematika. Yang pertama adalah modus ponens. Ada premis di sini, hubungannya dengan premis dan kesimpulan. Untuk modus ponens, premis pertama, ini rumusnya dulu yang saya bahas. Premis pertama, jika P maka Q. Premis keduanya adalah P, maka kesimpulannya adalah P. Sudah bertemu dengan P, maka kesimpulannya hanya Q. Contohnya, premis pertamanya, jika saya makan mie ayam, maka saya sakit. Premis keduanya, saya makan mie ayam. Kalian telaah dengan menggunakan rumus untuk modus ponensnya. Jika saya makan mie ayam, berarti jika P, maka saya sakit, maka Q. Saya makan mie tadi kalimatnya adalah miliknya P. Maka kesimpulannya, jika premis pertama jika P maka Q, premis keduanya P, maka kesimpulannya tadi modus ponens adalah Q. Mana kalimat Q-nya? Saya sakit. Maka kesimpulannya adalah saya sakit. Itu kesimpulan untuk modus ponensnya. Kemudian, bagaimana dengan modus tollensnya? Modus tollens rumusnya itu adalah premis pertama jika P maka Q. Premis keduanya negasi Q. Q dengan Q bertemu, sisanya adalah kesimpulannya jadinya menjadi negasi P. Kita lihat di contoh soalnya. Premis pertamanya adalah jika saya lapar, maka saya makan. Dilihat di sini, jika P, saya laparnya P, maka saya makan. Saya makan Q. Premis keduanya, saya tidak makan. Padahal saya makan tadi Q. Berarti kalau tidak makan, dia adalah negasi Q. Maka kesimpulannya seperti apa? Kesimpulannya adalah negasi P. Mana kalimat P-nya? P-nya adalah saya lapar. Maka negasinya saya tidak lapar. Kemudian yang ketiga adalah silogisme. Silogisme di sini ya. Untuk silogismenya dilihat rumusnya adalah premis pertama adalah jika P maka Q. Premis keduanya jika Q maka R. Sama-sama Q, maka kesimpulannya bisa kita ambil bahwa jika P maka R. Jadi untuk yang pertama dan ambil yang terakhir. Contohnya saja. Premis pertama, jika sekolah libur, maka saya pulang. Jika P, sekolah liburnya P, maka saya pulang itu Q. Premis keduanya, jika saya pulang, maka saya senang. Tadi saya pulang Q, saya senang R, maka kesimpulannya jika P, premis pertamanya tadi jika P maka Q, premis keduanya jika Q maka R, maka kesimpulannya adalah jika P maka R. Mana P-nya? P-nya adalah jika sekolah libur, maka saya senang. Begitu materi untuk kita kali ini. Jadi ada 3 yang kita bahas. Yang pertama adalah negasi pada kalimat majemuk. Yang kedua adalah converse, inverse, dan kontraposisi. Yang ketiga ini adalah modus ponens, modus tollens, dan silogisme. Silahkan kalian pelajari kembali, kemudian kalian catat kembali di buku catatan kalian. Kalian kerjakan kuis dan ulangan hariannya. Tetap semangat anak-anak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.